Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Baik, tadi Ananda semua belajar apa sebelum Miss masuk di kelas ini? Ekonomi, Miss. Baik. Tolong ketua kelasnya silakan memulai doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan. Yang ada sampah di sekitar tempat duduk Ananda semua, silakan dibersihkan terlebih dahulu supaya kita nanti belajar merasa nyaman. Tolong Bayu depan anak-anak. Baik, di sini Miss akan memeriksa kehadiran Ananda semua ya. Yang pertama, Kohar Pratomo, Hadir. Bayu Deva, Hadir. Evi Dastuti. Hadir, Miss. Oke, hadir semua ya. Baik, papan tulisnya masih kotor, silakan dibersihkan. Cek. Terima kasih ya Bayu. Hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya Nanda? Evi, minggu kemarin kita belajar apa? Pidato, Miss. Apa itu pidato, Wawar? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyebut kedatangan tamu, dan lain-lain. Apakah Bayu bisa menambahkan? Atau pas itu saja? Kami. Baik. Baik, kita di sini akan belajar mengenai pembelajaran wawancara yang meliputi yang pertama itu ada pengertian wawancara, terus ada teknik wawancara, dan yang terakhir itu metode wawancara. Baik, Miss minta Ananda semua mendengarkan paparan materi yang Miss jelaskan. Nanti Miss akan melakukan tanya jawab kepada Ananda semua apa yang telah Miss paparkan tadi ya. Baik, yang pertama kita langsung saja ya. Materi yang pertama itu ada pengertian wawancara. Dengarkan baik-baik ya. Wawancara itu adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu wawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Baik, apa tema kita tadi? Wawancara. Wawancara. Di wawancara itu ada pewawancara. Pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat. Teknik wawancara itu
ada dua. Yang pertama wawancara terstruktur. Apa sih wawancara terstruktur itu? Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara pribadi di mana pewawancara menggunakan format tetap, di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya. Berarti gini, misalnya kalau terstruktur itu, misalnya Miss bertanya jawab, berwawancara dengan Evi, misalnya itu kan, itu berarti ditulis. Yang pertama, satu, pertanyaannya apa, dan kedua, pertanyaannya apa yang akan diwawancarai kepada narasumber. Itu yang dinamakan wawancara terstruktur. Dan yang kedua, yaitu wawancara tidak struktur. Apa sih wawancara tidak struktur itu? Gini misalnya, saya wawancara dengan Wawar Pratomo, itu saya menanyakan misalnya yang pertama tentang pandemi COVID-19 itu bagaimana, dan pertanyaan saya ini sebagai pewawancara itu muncul dari jawaban narasumber Wawar Pratomo. Dapat dipahami Anda semua? Pahami. Baik, selanjutnya metode wawancara itu ada beberapa. Metode wawancara yang pertama ada wawancara bebas. Dalam wawancara bebas ini, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada respon atau narasumber. Kalau wawancara terpimpin itu dibekali dengan daftar pernyataan yang lengkap dan terinci. Jika wawancara bebas terpimpin itu gabungan kombinasi dari wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Baik, itu materi kita hari ini. Miss kasih kasih poin-poinnya aja. Yang pertama tadi ada pengertian wawancara. Pengertian wawancara tadi ada narasumber, dan yang kedua ada namanya pewawancara. Yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara ini ada teknik wawancara terstruktur dan teknik wawancara tak terstruktur. Yang ketiga ada metode wawancara. Metode wawancara tadi ada metode wawancara bebas, terpimpin, dan yang terakhir bebas terpimpin. Baik, tadi sudah dijelaskan satu persatu. Sekarang kita mulai masuk ke tanya jawab ya. Yang pertama dari Evi Widyastuti terlebih dahulu. Baik, tadi Miss sudah menjelaskan teknik wawancara itu kan ada dua. Tolong Anda jelaskan apa sih teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur itu. Silakan. Baik, saya Widya Stuti akan menjelaskan tentang teknik wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur itu pertanyaan yang disusun itu pertanyaan yang diajukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun rapi. Sedangkan teknik wawancara tak terstruktur yaitu teknik wawancara yang pertanyaannya itu timbul dari jawaban narasumber. Terima kasih. Benar atau salah, Pak Pratomo? Nah, baik. Tadi terstruktur berarti wawancara dirancang terlebih dahulu pertanyaannya ya.
Dan tak terstruktur itu berarti pertanyaan itu muncul dari jawaban narasumber. Baik, selanjutnya Bayu Deva. Tolong Anda jelaskan pengertian wawancara itu menurut analisa Anda. Silahkan. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Berarti wawancara itu berarti ada narasumber dan wawancara untuk mencari apa tadi? Data ya? Ya, keterangan. Data keterangan. Nah. Yang terakhir, kawan Pratomo, coba Anda jelaskan metode wawancara ketiganya ini. Semampu Anda aja. Miss akan menayangkan video Miss dulu waktu masih kuliah di semester 2 mengenai wawancara terhadap pihak yang diwawancara itu adalah mahasiswa ekonomi syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Silakan Anda semua menontonnya ya. Nanti akan Miss tunjuk Anda semua 2 orang maju ke depan untuk tes wawancara seperti yang di video ini ya. Tolong. Baik, apakah Anda semua terdengar? Aduh. Baik, itu tadi adalah video wawancara. Apakah ada yang tahu tadi wawancara mengenai apa? Coba tulis tangan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Itu wawancara tidak terstruktur. Bukan, maksudnya wawancaranya itu mengenai wawancara apa gitu? Wawancara itu mengenai pandemi COVID-19, Miss. Bagi mahasiswa. baik. Termasuk itu tadi termasuk jenis teknik wawancara yang mana? Tak terstruktur. Tak terstruktur karena apa? Karena pertanyaan yang muncul itu dari jawaban narasumber. Oh iya, baik benar. Terus tadi ada narasumbernya? Ada Ada. Siapa
Widya Stuti. Nah, wawancaranya tadi udah ada ya. Ya. Terus metodenya tadi termasuk metode yang mana? Bebas. Menuju kepada metode wawancara bebas karena pertanyaannya tadi apa saja ditanyakan, tapi dia menurut data dari pandemi COVID-19 di kalangan mahasiswa UIN Sultan Syarif Jambi. Baik, Miss kasih waktu 10 menit kepada saudari Evi Widya Stuti dan Wawan Pratomo untuk melakukan wawancara. Miss kasih waktu 10 menit, cari topik terlebih dahulu, nanti tampilkan di depan kelas, biar kawan-kawannya semua tahu. Apakah Anda siap? Siap, Miss. Wawancaranya terstruktur boleh, ditulis dalam kertas terlebih dahulu juga boleh, karena ini kan masih tahap pembelajaran. Tapi untuk praktek minggu depan itu tidak boleh menggunakan textbook, ya, tidak boleh ditulis tangan, harus dihafal lalu ditampilkan di depan kelas. Bagi Anda semua yang belum dapat itu tampil di minggu depan. Baik, kepada Evi Widya Stuti dan Wawan Pratomo silakan ditentukan topiknya ya. Ya, Miss. Udah 10 menit ya, ada Evi dan Wawan Pratomo. Ya, Miss. Miss mau bertanya, Iya. Bagaimana kalau temanya itu sama mengenai COVID-19? Iya, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengenai wawancara terhadap mahasiswa tadi ya. Iya. Ada topik yang lain. Oke. Silakan maju ke depan biar kawan-kawannya semua tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Wawan Pratomo di sini akan mempresentasikan bagaimana teknik berwawancara yang benar. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat? Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat itu sangat banyak sekali pengaruhnya. Yang kalau diambil dari segi contohnya yaitu seperti harga getah yang menurun dan harga barang-barang pun malah melonjak tinggi. Dan yang kedua, bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan kesehatannya di masa pandemi COVID-19? Secara masyarakat mempertahankan atau kesehatannya yaitu yang pertama itu dengan berolahraga dan memakan makanan yang sehat. Baik, terima kasih. Hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan. Baik, itu tadi adalah wawancara dari narasumber Wawan Pratomo dan wawancara Evi Widya Stuti. Tadi berarti menggunakan teknik yang mana, Bayu? Terstruktur. Kenapa menggunakan teknik terstruktur? Karena wawancara dirancang lebih dahulu. Ya, karena tadi pertanyaan dari pewawancara Evi Widya Stuti itu pertanyaannya dirancang terlebih dahulu. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada Danda Evi dan Wawan. Baik, itu tadi salah satu contoh wawancara. Kira-kira seperti itu ya, transparannya kira-kira seperti itu wawancara. Tapi tolong detailkan lagi wawancaranya itu seperti apa. Nanti tengok aja di YouTube wawancara dari politik atau bagaimana. Jadi kita tidak terfokus pada satu topik saja, pandemi COVID-19. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Evi. Baik, terima kasih, Miss. Saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui tentang pengertian wawancara.
teknik wawancara, dan metode wawancara. Bahkan kita juga bisa mengetahui tentang bagaimana cara mewawancarai seseorang. Baik, tadi dari wawancara